Pak Kiai, bagaimana hukumnya menyuguhkan sesajen di gunung, di laut, atau di tempat lain menurut pandangan Islam? Sesajen. Nah, kita harus tahu sesajen itu apa. Definisi sesajen itu berbeda dengan definisi sedekah. Kalau sesajen adalah seseorang membuat sajian yang khusus diperuntukkan untuk makhluk yang diyakini menunggu suatu tempat, entah itu gunung, entah itu laut, ya. Maka orang yang membuat sajian itu namanya sesajen. Paham ya? Kalau sedekah beda. Sedekah adalah orang yang mengeluarkan sodakohnya atau sedekahnya kepada orang lain, boleh, kepada hewan juga boleh. Ya, berbeda. Kalau kepada orang lain ya berupa makanan atau juga sembako, sedekah, uang juga boleh, ya enggak? Atau sedekah jasa juga boleh. Kalau sedekah kepada hewan maka ya harus ditetapkan hewan apa yang akan diberi sedekah, gitu ya. Kalau kita akan sedekah kepada kambing, ya nggak mungkin sedekah kita berupa telur misalnya, telur ayam, ya nggak dimakan. Itu namanya bukan sedekah, ya, mubazir itu. Ada kambing datang, kita belikan telur, kita katakan ini sedekah. Bisa enggak kira-kira? Ya bukan. Bukan sedekah itu, ngaco namanya, ya. Nah, kalau sedekah, kalau kambing dikasih apa? Rumput. Kan gitu kan? Nah, dan lain sebagainya. Kalau kucing ya dikasih makanan kucing, kan sedekah ya. Daging itu apa gitu. Nah, kalau yang namanya sesajen itu ada ramuan khusus atau menu khusus. Menunya itu biasanya ada pisang, ada telur, ada ayam, begitu ya, ada bunga, kemudian diletakkan pada satu tempat, wadah atau nampan, kemudian ditaruh di suatu tempat yang diyakini tempat tersebut ada penghuninya, yaitu bangsa halus atau jin, ya, atau penguasa Laut Selatan, penguasa Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Sudah, itu harus kita tahu tentang bedanya sesajen dengan sedekah. Sedekah hukumnya boleh, tapi sedekah yang ngaco, bukan tempatnya nggak boleh juga. Misalnya, saya akan sedekah kepada virus corona, misalnya, beli daging kemudian diletakkan satu tempat, kemudian apa ini? Biar virus coronanya lari. Ini kan salah. Virus corona tidak makan daging, kan gitu kan ya? Nah, ini namanya salah, mubazir, haram jadinya. Namanya nggak tahu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini haram, mubazir. Demikian juga dengan sesajen. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kan pendiri NU. Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab, gitu ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan min asbabir riddah, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker, ya tadi itu sajen, atau untuk makhluk halus atau jin. Itu menurut gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad kalau yang melakukan orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik, kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh, haram. Demikian juga ada fatwa dari hasil Muktamar NU yang kelima, itu di Pekalongan, ya. Tahunnya sekitar pelaksananya 1930-an. Itu dikatakan sesajen hukumnya haram, sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen ya mungkar. Kalau mungkar ya harus ada nahi mungkar. Tidak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar, bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung, kasihan ini pribumi, kasihan ini melanggar
Muktamar NU dan juga melanggar apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat, yang itu adalah guru dari Kiai Haji Hashim